this only. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Warna kuning dan biru menghilang digantikan oleh cahaya putih menyilaukan yang cukup murni untuk bebas dari kotoran. Cahaya putih tidak terlalu menyilaukan pada awalnya, tetapi setelah beberapa saat runtuh dan berkontraksi tiba-tiba menyebar. Seluruh medan perang besar diselimuti cahaya pada saat ini. Klan manusia dan tinta di medan perang terlepas dari tingkat kultivasi, bahkan para tingkat seperti Master Raja dan peringkat ke-9 benar-benar kosong di depan mereka. Malah semuanya gambar tidak terlihat. Medan perang yang bising dan tragis anehnya sunyi sesaat dan waktu seolah-olah berhenti mengalir. Cahaya yang murni hingga ekstrim meletus hingga ekstrim menembus penghalang kehampaan. Bersinar ke kedalaman medan perang tinta dibandingkan dengan pemandangan sebelum ledakan cahaya pemberian ketika pengasur tinta meledak itu hanya cahaya kunang-kunang dan bulan yang cerah. Sejak umat manusia menguasai kekuatan menggunakan cahaya pemurnian untuk menahan tinta, tidak pernah ada ledakan cahaya pemurnian skala besar waktu itu. Ini adalah cara yang dibawa oleh Yangke yang mengobarkan klan batu kecil peringkat 2008 sekaligus. Dengan kekuatan bahkan Yangke sendiri tidak dapat memprediksinya. Di medan perang di dekat sumber ledakan cahaya pemurnian, awalnya ada jumlah besar orang tinta yang menjaga garis pertahanan di sini, tetapi ketika cahaya itu pecah, dalam beberapa nafas ada jumlah besar klan tinta di garis pertahanan ini napas layu, dan lapas mereka yang selamat secara kebetulan turun tajam. Ledakan cahaya pemurnian yang dibawa oleh klan batu kecil peringkat ke-8, tetapi akibatnya menyebabkan garis pertahanan ini benar-benar runtuh. Zona perang lainnya sedikit banyak dipengaruhi oleh cahaya pemurnian, dan hampir semua ras tinta yang terkontaminasi oleh cahaya pemurnian telah menderita tingkat kehilangan kekuatan tertentu. Setelah lebih dari 10 nafas cahaya yang menyilaukan berangsur-angsur menghilang dan ketenangan aneh dirusak oleh pembunuhan dan kebisingan. Klan tinta yang tak terhitung melolong kesakitan, dan kekuatan tinta di permukaan tubuh terus mengalir tanpa terkendali keluar seperti jika tidak sengaja jatuh ke dalam panci. Melihat situasi ini, bagaimana mungkin pasukan manusia yang sudah menyerang dengan kekuatan penuh kehilangan kesempatan? Cahaya pemurnian adalah bahaya besar bagi klan tinta, tetapi itu tidak berpengaruh pada ras manusia. Antara tinta asli mati-matian melawan dan banyak lagi front sulit untuk ditembus, tetapi sekarang berbagai pasukan umat manusia memiliki peluang bagus ini. Dan dalam satu upaya mereka dengan mudah menerobos garis pertahanan dan pasukan tinta yang membunuh dikalahkan. Yang sendiri tidak menyangka bahwa ini hanyalah pemuda dewa raksasa hitam, yaitu benar-benar menulis ulang tren perang sampai batas tertentu, dan hanya tidak tahu berapa banyak korban manusia yang berkurang. Pada saat ini dia tidak memperhatikan medan perang kedua pasukan, tetapi menoleh untuk melihat ke suatu tempat di gampaan. Ke arah itu raksasa yang berdiri tegak adalah dewa raksasa hitam. Dewa raksasa berwarna tinta ini awalnya keluar dari tanah leluhur Roh Kudus. Ini juga yang dipegang bersama oleh Keklau dan Wuking selama ribuan tahun. Yang telah menanganinya beberapa kali itu tidak pernah melihat Yangke secara langsung, hanya karena dari sudut pandangnya tidak peduli seberapa kuat Yangke. Itu hanya semut, apakah itu semut yang lebih kuat atau semut yang lebih lemah, tidak ada bedanya. Namun kini dia akhirnya harus menghadapi semut yang diabaikannya karena kebenarannya semut memiliki kemampuan untuk melukainya. Meskipun itu dengan bantuan kekuatan dari luar, tatapan yang menyambut lengan dan paha roh raksasa berwarna tinta ini. Dan dia melihat bahwa lengannya telah robek dan satu pahanya telah menghilang. Tinta tebal dan darah dimuntahkan dari luka besar itu, seolah-olah ada dua lagi air mancur tinta dalam darah kegampaan. Pemandangannya luar biasa, dan lengannya yang hilang dipegang erat di tangannya oleh Ahda pada saat ini, dan pahanya yang hilang juga dipelintir di antara kedua kaki Ahda. Pada saat cahaya pemurnian pecah, orang ini memilih untuk mengikat ekornya dan melarikan diri. Yang sedikit menyeringgit hanya menilai dari luka robek di lengan dan paha dewasa raksasa hitam yang mengambil inisiatif untuk membuat luka seperti itu. Karena dia tidak bisa menyingkirkan pengekangan Ahda, jadi dia harus menggunakan tekad ini, metode kembalikan kebebasan. Yang diam-diam bersuka cita, tetapi untungnya ketika dia memanggilkan batu kecil peringkat ke-8, dia membuat mereka melekat pada roh raksasa tinta. Jika tidak, akan sangat mungkin untuk membiarkannya menghindari dampak paling langsung dari cahaya pemurnian.
Meskipun tidak dapat memaksimalkan kerusakan cahaya pemurnian, dia telah kehilangan lengan dan kakinya karena itu. Dan Yangke dapat dengan jelas melihat bahwa aura lawannya telah banyak melemah. Meski berhasil menyingkirkan pengekangan Ada dengan memotong lengan dan kakinya, cahaya pemurnian selalu memainkan peran besar. Ini hanya bisa dilakukan dengan kekuatan tinta kuat yang keluar dari permukaan tubuh lawan, bisa jadi terlihat. Meski berhasil menyingkirkan pengekangan Ada dengan memotong dewa raksasa warna hitam seperti itu, bukan lagi pembangkit tenaga listrik tertinggi yang menautkan dan putus asa sebelumnya. Yangke mengangkat tangannya dan meraih tombak Changlong. Kekuatan jalanan bergetar dan sungai panjang waktu dan ruang keluar. Sungai panjang melingkar di tombak, memberi tombak Changlong lebih banyak spiritualitas yang tidak bisa dirasakan. Ada, ayo pergi. Yangke mendengus pelan, memegang pistol di tangannya, momentumnya meningkat dengan mantap, dan dia telah menyembunyikan dirinya selama bertahun-tahun dalam pertempuran ini. Akhirnya bisa mengerahkan kekuatannya tanpa ragu. Yangke hati bersorak, jangan ragu untuk melepaskan belenggu yang terikat di tubuhnya. Oke, Dang menjawab. Segera itu meraih tangan dan paha yang hilang dari lawan dengan terluka tahan. Langsung menggunakannya sebagai senjata sendiri dan membantingnya ke kekosongan. Kekosongan itu hancur dan keempat yang bergetar, dan itu sangat menakjubkan. Menunjukkan ekspresi ceria. Lahiran peringkat ke-9 pertama tampaknya telah membawa serangkaian reaksi. Dalam setengah hari berikutnya, yang kedua dan ketiga berhasil berturut-turut. Setelah sehari, jumlah ini bertambah menjadi 7. Sampai hari kedua 11, hari ketiga 14, pada hari keempat 17. Bakat-bakat yang sedang naik daun ini yang memiliki talenta terbaik yang diberi makan oleh pohon. Tingkat keberhasilan yang tinggi dari promosi ke-9 agak menakutkan. Dan sampai saat ini tidak ada yang mengalami terlalu banyak kecelakaan. Tetapi masih ada 6 orang yang masih mengalami kesulitan, dan Yangke dan yang lainnya tidak khawatir. Melanggar pembatasan adalah masalah ketakutan kekerasan, dan semakin lama penundaan semakin buruk situasinya. Sekarang 4 hari telah berlalu, semua orang yang dapat menerobos dengan lancar telah berhasil menembusnya, dan 6 orang yang tersisa mungkin memiliki beberapa tikungan dan belokan yang membuat semua orang merasakan ketidakberdayaan sambil khawatir. Tidak ada yang bisa membantu dalam hal menembus batas. Itu semua tergantung pada upaya dan akumulasi orang-orang itu sendiri. Jika mereka mengumpulkan cukup, mereka dapat berhasil. Jika tidak, buruk. Sama seperti 17 orang sebelumnya, siapa yang bisa beruntung? Aku tidak yakin. Yang tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke bagian tertentu di wilayah utara. Di arah itu, seorang menyegarkan dirinya sendiri. Dan bayangan Kyokun di belakangnya terus berkembang dan berkontraksi, seolah-olah makhluk hidup bernafas. Jika semua berjalan dengan baik, jika akan menjadi bayangan Kyokun ketika meluas hingga ekstrim, itu akan memecahkan ketenangan dan meluas ke dunia baru. Namun di bawah perhatian Yangke, dia jelas merasakan bahwa seniman bela diri ini sedikit lemah. Dan tahu bahwa dengan latar belakang orang ini mungkin sulit untuk berhasil, dan dia hanya bisa menghela nafas. Ini adalah hal yang tidak berdaya. Sejak zaman kuno, jalan menembus peringkat ke-8 ke peringkat ke-9 selalu penuh duri. Seorang berhasil dan yang lainnya secara alami gagal. Pada saat tertentu ketika hantu Kyokun berkembang lagi, jelas ada sesuatu yang rusak di Kyokun. Ini membuat semua wajah dari ke-9 peringkat yang memperhatikan orang ini berubah, dan